Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di podcast Mata Pena. Kali ini kami kembali mendatangi narasumber kami yaitu Bapak Supardi SPDI. Bapak ini selaku Camat Bunguran Selatan ya Pak? Ya, Nah, terus juga kebetulan Bapak ini merupakan salah satu alumni STAI. Nah, mungkin boleh dikasih tahu Pak, Bapak alumni yang keberapa, angkatan berapa? ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik STAI Natuna. Saya Supardi, alumni STAI Natuna yang pertama ya, alumni pertama reguler tahun 2027. Ya, wisuda tahun 2027. Tahun 2007. Ya. Masuk itu di tahun 2002 ya. 2003 atau 2002 gitu. 2002. Ya. Jadi kurang lebih hampir 5 tahun juga. Ya, kami menjalani proses perkuliahan di STAI Natuna. Mungkin ini Pak, Bapak bisa menceritakan kemarin pengalaman Bapak pas Bapak kuliah di STI Natuna, Pak. Angkatan pertama itu memang agak seru ya, kemudian agak unik karena memang yang namanya kita pertama kan agak beda nih dengan kawan-kawan yang sekarang ini gitu kan. Pertama kalau dilihat dari sisi bangunannya, kami masih di kampus STAI yang lama yang di depan pantai itu. Oh, yang ini di samping HDS sekarang. HDS sekarang, bukan di samping, memang HDS-nya gitu. Memang HDS-nya gitu kan. Dan pada waktu itu memang lagi populer cerita apa namanya itu? Apa nih? Yang ada film apa namanya itu? Yang dari Bangka Belitung itu apa namanya? Ini Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Jadi memang agak seru memang waktu itu. Jadi ceritanya itu ada sedikit banyaknya juga seperti menggambarkan kondisi kita pada waktu itu gitu. Kemudian kita juga diampu oleh kawan-kawan bapak-bapak ibu dosen yang ada di Kabupaten Natuna ini yang memang pada hari ini sudah banyak tidak berada lagi di STAI itu, maksudnya ada yang barangkali sudah pindah tempat lain, kemudian juga barangkali ada yang sudah meninggal segala macam. Dan yang paling seru itu memang kondisi ini ya, kondisi bangunannya memang, kemudian kondisi mahasiswanya juga, karena memang mahasiswanya itu kan ada yang tua betul gitu kan, ada yang masih muda, ada juga yang masih baru tamat sekolah SMA kemudian melanjutkan ke STAI gitu kan. Kan beda nih suasananya tuh, suasana dalam kelas, kemudian suasana ketika kita beraktivitas di luar, ketika kita berkawan dengan orang yang tidak seumuran dengan kita kan. Kan seperti almarhum Pak Ja'far itu kan sudah luar biasa tuanya ya, sudah pensiun malahan dari PNS, beliau sudah pensiun, tapi beliau tetap semangat untuk melakukan mengikuti proses pembelajaran itu, kuliahan itu maksudnya. Kalau boleh tahu Pak, pada saat itu berapa ya kira-kira jumlah mahasiswa? Kalau tidak salah ingat saya itu sekitar 40-an. Lumayan banyak ya Pak di Lumayan tahun banyak. itu. Ya 40-an. Cuma memang yang sampai kepada wisuda itu hampir separuh lah. Jadi yang separuhnya itu ada yang berhenti, kemudian ada yang memang belum menyelesaikan skripsinya, ya macam-macam lah gitu. Tapi hampir lebih dari separuh itu kami selesai memang. Setelah ini Pak, Bapak kan setelah sekarang menjadi alumni STI Natuna nih. Ya. Nah, kalau sekarang sudut pandang Bapak terhadap STI Natuna itu gimana Pak?
Stay Natuna luar biasa, memiliki kemajuan yang luar biasa dari sisi eh, SDM-nya, SDM dari dosen maksudnya ya. Itu alhamdulillah hari ini saya melihat memang ada beberapa yang sudah doktor, ada Iya. yang sudah S2 segala macam kan. Alhamdulillah lah, memang peningkatan SDM-nya sudah luar biasa. Di samping memang juga diikuti oleh peningkatan sarana prasarana yang ada. Hanya saja memang mohon maaf nih, saya melihat ada kekurangan dari kreativitas dan aktivitas mahasiswanya sendiri. Iya, betul, Pak. Ya, kami dulu walaupun kami masih baru ya, hampir setiap minggu itu ada kegiatan. Kalau di sisi olahraga, di bidang olahraga ini kami punya kegiatan olahraga rutin Oh, yang setiap minggu itu kami tur keliling gitu kan, kadang ke desa mana gitu kan, untuk menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan pemuda, kawan-kawan masyarakat di sekitar tempat yang kita kunjungi itu. Nah, tapi kondisi yang seperti itu yang hari ini saya melihat kurang ada di iya. kawan-kawan mahasiswa. Kemudian waktu itu kami memang sering melakukan kegiatan-kegiatan diskusi kelompok yang sama-sama kami pengurus BEM waktu itu, kami beri namanya pengurus BEM, untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa gitu kan. Di momen-momen kan sebenarnya kita ini momen hari besar itu kan sudah jelas, Iya. sudah jelas kalendernya sudah ada gitu kan. Ada kegiatan Pekan Muharram, ada kegiatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj segala macam. Tinggal kita mengikuti saja sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah ada kalendernya itu. Tapi memang sih Pak, beberapa tahun belakangan ini emang kurang. Cuman sekarang ini di tahun-tahun ini mau dibangkitkan lagi lah kayak gitu. Ya, mudah-mudahan lah ada semangat dari kawan-kawan Iya. adik-adik mahasiswa ini untuk memacu diri. Karena memang yang kita lakukan ini, yang kita lakukan ini itu tidak ada di mata kuliah ya, di Iya. mata pelajaran. Jadi kalau kita hanya fokus kepada perkuliahan saja, maka diri kita ini tidak akan berkembang. Betul. Ya, maka kita harus mengembangkan diri kita ini lewat aktivitas di luar kampus itu. Ya, saya kebetulan kemarin bergabung di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Natuna. Jadi memang di akhir perkuliahan saya itu memang saya banyak beraktivitas di HMI. Tapi di awalnya itu memang tidak sebenarnya. Di awal-awal kuliah itu tetap bergabung di kegiatan BEM, kemudian kegiatan keasramaan. Oh, Bapak termasuk anak asrama juga? Saya tidak, enggak ada, Pak? saya yang menjadi ketua pengurus asrama pertama itu saya. Keren. Oh, baru tahu kan, Pak. Ya, kami dulu bangun asrama STAI itu, asrama sederhana waktu itu di belakang kampus STAI yang lama itu. Oh, berarti di daerah situ-situ juga? Ya, di belakangnya itu kan ada rawa itu. Nah, Berarti di rawa itu yang dibangun asramanya. Itu khusus cowok atau Khusus cowok? kalau ceweknya kemarin belum? Belum, ya. Mungkin ini Pak, Bapak bisa memberikan pernyataan terkait seperti lulusan SLTA, ASN atau P3K yang masih ragu untuk kuliah di STI Natuna? Oh ya, silakan kawan-kawan, adik-adik yang hari ini baru lulus SMA, SMK maupun madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Natuna ini, ataupun bahkan yang berada di luar Kabupaten Natuna, atau kawan-kawan yang baru lulus P3K kemarin atau PNS kemarin yang diangkat, silakan bergabung ke STAI Natuna, dan pilihannya adalah pilihan jurusannya, bidang studinya juga sudah ada dan insya Allah bisa menyesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Ada jurusan ekonomi, kemudian ada jurusan PAI, kemudian ada jurusan komunikasi Islam, kemudian ada hukum Islam. Insya Allah, ini Pak, apa tuh? Pendidikan anak usia dini. Pendidikan PAUD ya? Iya. Ya, pendidikan PAUD itu untuk anak-anak yang inilah, yang baru tamat SMA barangkali itu bisa. Tapi kalau yang sudah P3K, yang PNS segala macam itu kan pilihannya kalau tidak komunikasi Islam, ekonomi, atau hukum Islam. Iya, soalnya ada kelas
khusus namanya. Ya, ada kuliah kelas khusus namanya, khusus untuk yang memang sudah bekerja. Jadi silakan kawan-kawan untuk masuk ke Stay Natuna, tidak boleh ragu, tidak jangan khawatir untuk kondisi dosennya sudah memenuhi standar karena memang sudah banyak dosen Stay itu yang S2, apalagi sekarang ini sudah banyak juga yang S3. Silakan karena memang tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menuntut ilmu, harus belajar. Dan hari ini kami sudah boleh dikatakan sebagai contohnya, saya alumni Stay Natuna yang pertama tahun 2007 wisudanya, dan alhamdulillah hari ini dipercaya oleh pimpinan kepala daerah sebagai camat di Kecamatan Bunguran Selatan. Ya. Baik Pak, sebagai penutup mungkin Bapak bisa memberi pesan ataupun saran untuk generasi muda, terlebih calon mahasiswi STI Natuna. Ya, jadi bagi kawan-kawan adik-adik mahasiswa atau yang calon mahasiswa yang baru tamat sekolah untuk mencoba untuk melanjutkan kuliahnya di STI Natuna, pesan saya jangan berhenti untuk beraktivitas, ya, jangan berhenti untuk beraktivitas. Jadi ada sebuah pendapat kita ini, saya ataupun si Rumi gitu kan, untuk bisa dipanggil oleh sebuah perusahaan itu dilihat dari nilainya. Oh ini nilainya bagus anak ini, kan dipanggil. Tapi yang menentukan apakah kita ini diterima atau tidak dalam sebuah perusahaan itu bukan nilai tadi, tapi adalah kecerdasan emosional kita. Nah, kecerdasan emosional itu kita dapat bukan dari kita belajar di ruang kelas. Kecerdasan emosional itu kita dapat ketika kita beraktivitas di luar. Mencari pengalaman. Ya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Maka satu pesan saya, jangan berhenti beraktivitas. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan atau masih ada tambahan lagi Pak? Saya kira mungkin cukup. Silakan kawan-kawan, adik-adik bergabung ke STI Natuna. Pilihan jurusan sudah insya Allah mewakili dari beberapa jurusan yang memang kebanyakan kita memang memilih jurusan itu. Dan insya Allah juga SDM-nya sudah luar biasa. Kemudian juga sarana prasarananya juga sudah memadai, luar biasa. Tinggal kita saja sendiri memang apakah mau atau tidak bergabung. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Arum Rosa selaku host pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.